yang mudah kita pahami. Apa itu tawakal? Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kenyang tawakal. Cuman bak kitabnya gemulai dengan pembahasan tauhid dan tawakal. Mungkin timbul pertanyaan. Yang menyenanlah bak lumba cerita. Bertulis bak judul bab yang kelima fi bayani tauhid wa tawakkul. Pada menjelaskan tauhid dan tawakal. Jadi timbul pertanyaan kenapa diawali dalam bab ini penjelasan tauhid dan tawakal. Rupanya menyerahkan urusan kepada Allah itu tidak gampang sebelum kita bertauhid. Maka asal-asal ataupun sumber bagi orang yang bertawakal harus didahului oleh kemantapan tauhid. Hante dengan tauhid tipe 20. Tadu Allah wujud kidam bakanya golong duntai. Sehingga li Imam Ghazali, ini sebenarnya kitab Imam Ghazali yang diringkaskan oleh adik beliau Syekh Ahmad dalam bahasa Arab diterjemah. Maka jelah kitab Siyarus Salikin, iaitu Sirus Salikin. Padahal Siyarus Salikin. Yang ke kitab Ihya-nya. Ya, menyobak kitab asli Imam Ghazali. Kamu hidayah, kamu mulai buat 2 ke puasa yang lalu kalau habis. Nyandung banyak. Maka lu kira elok agar mudah diamalkan malamnya kita bahas ini. Kenapa harus berpondasi kepada tauhid sehingga muncullah tawakal? Li Imam Ghazali mungkin nabah halaman-halaman ikiranya pegah tauhid ada 4 model yang ditamsilkan oleh Imam Ghazali dengan tamsilan bohu buah kelapa. Bak bohu na kulit bahasa Aceh takut tapi bak bohu na beruk bahasa Indonesia tempurung. Ilikut beruk na asau lam asau na santan atau minyak. Sehingga itu biarlah bak bohunya buat macam golongan orang-orang yang bertauhid. Ada orang yang bertauhid dengan tauhid tapih, tauhid kasyrun, kulit luar. Siapa mereka? Itulah tauhid orang-orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi, mereka mengakui la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa tujuan mereka? Hanya untuk menyelamatkan daripada pedang-pedang kaum muslimin. Allah bak babah bak atekan. Lihikun la ilaha illallah. Nabi Muhammad dan para pengikutnya kah hanapa pegahaba. Tanah perang anjir le. Apa fungsi tauhid mereka? Hanya menyelamatkan dari pedang umat Islam. Untuk di akhirat tauhid mereka tidak ada fungsi. Maka ditamsilkan dengan kulit bohu atau tapih. Karena tapih terhut bohu ujung bahu. Tak sengkira hana kulit berutuh. Kaku fungsi ji hanya untuk menyelamatkan bohu baik berutuh beruah. Tapihnya fungsi lain pun hana. Tak pegat ke arang. Anjir, menghasap. Tak kebahlah rumah. Semua. Nyan ke tauhid orang munafik. Tauhid modelnya nyan sama sekali tidak akan melahirkan sifat tawakal. Karena tauhid pura-pura. 1. Tauhid berikutnya kasrul kasri. Kulit dalam kulit. Yang keberubah. Ya. Nyan karena fungsi becut. Karena manfaat bio.
Ya pegak karang kajeut. Pegak kau punya ulun jamun pi kajeut. Ya. Tauhid siapa? Tauhid tempurung itu. Itulah tauhid umumnya umat Islam. Umat Islam yang umat Islam awam. Mereka hanya mengucapkan La ilaha illallah. Selesai. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enak tak kan? Padahal menyatajabarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Luah. Tidak ada yang memberi sakit selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang memberi macet di jalan selain Allah. Tidak ada yang membuat orang menjungkat kepada kita selain buat Allah. Tidak ada yang buat fitnah kepada kita selain Allah. Tidak ada yang tidak bayar hutang kepada kita selain dengan izin Allah. Mandum bu Allah. Tapi orang yang hanya ke la ilaha illallah pun betul benar. Tapi nabung si BO. Orang pegah le Imam Ghazali. Nya mungkin mian setet na di halaman leh pasai paduknya kalau rangkum mandum. Pegah le Imam Ghazali. Orang yang tauhid semacam itu, mereka kalau sampai matinya dengan kalimah itu, insya Allah selamat. Kalau sampai mati. Tapi nyan dikhawatirkan. Karena nyan rahasia Allah. Waktu sampai mati tanya berada dalam kalimatnya, nyan wallahu alam. Maka para nabi-nabi yang paling mereka khawatirkan adalah mati dalam keadaan tidak bersama kalimat itu. So yang khawatir Nabi. Tanya beda ya be. Hai na dah semayang na yang suci hai kaget becutnya sangka jadeh husnul khatimah. Padahal ada seorang salaf bermimpi. Apa mimpinya? Seakan-akan dunia sudah kiamat, mereka sudah dibangkitkan, kelompok sudah masuk ke neraka sebahagian, masuk ke surga sebahagian. Dalam surga, beliau bertanya kepada para nabi-nabi. Wahai para nabi-nabi. Ini lalu power. Apa yang kalian takuti ketika Anda masih di dunia? Lalu powernya. Dijawab di nabi-nabinya. Yang paling kamu takuti wadailunya. Nyan kemati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah kekhawatiran itu tidak terjadi lagi. Titruk dalam surga baru hori. Dia belum mati kah hori. Tang-tang tanya raya. Ya, berarti tauhid itu tauhid orang awam yang pede dengan kalimah la ilaha illallah, seakan-akan kalimat itu telah terjamin bisa bersama lisannya ketika sakaratul maut, padahal belum pasti. Nah, tauhid laginya mampu tawakal juga tidak. Nah, lalu tauhid mana yang mampu mengantarkan kita untuk tahapan tawakal? Tauhid ketiga. Uno yang kali kulit beruak. Sabah tu inuk tauhid lapun. Isi. Boh dalamnya. Nyan, siapa mereka? Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu yang esa. La syarikalah. Tidak ada kongsi baginya. Lahul mulku. Bagi Allah itu kerajaan dan kemampuan, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hana yuhi, hana yumitu. Sebab beda-beda lafaz. Kaji itu pula orang yang bertauhid dengan tauhid isi kelapa nyo kana manfaat untuk bisa melahirkan sifat tawakal. Kenapa? Karena katru bahasa. Tegakun tidak ada Tuhan selain Allah. Ana Tuhan selain Allah. Wahdah. Cipta kannya. Tanya-tanya mana. Buat-buat tanya mana.
Tina sebuah persoalan dalam kehidupan, laju tertuju hatinya, nyobu Allah. Wahdah, hanya beliau saja yang ada. La syarikalah, tidak ada yang berkongsi kepadanya perbuatan orang lain, kehendak orang lain, program orang lain, rencana orang lain, makhluk yang lain, sebab-sebab adat, yang bersyarikat dengan kudrah dan iradah Allah. Maknanya, lahul mulku, bagi Allah kerajaan. Karena Allah yang dia kerajaan, banjir kerajaan tanya purma. Rakyat, kenapa berkotek? Kenapa protes? Walahul hamdu. Bagi Allah puji. Apa yang Allah putuskan karena agaknya neraja, tetap alhamdulillah. Hana mangat hagai tegijo ujian, alhamdulillah. Kita hana mangat ate, ko hana gelah-gelah utang, alhamdulillah. Item pengun ku, alhamdulillah. Yang ke tauhid orangnya. Mana barangnya? Kena hana tanya. Aku buat kotong. Nya dalam keperutnya. Yang baru kelai. Nyan bak tauhid kelainya untuk muara tawakal. Satu lagi tauhid keempat, tauhid santan, pati, saripati, kelapa atau minyaknya. Nyan tauhid urang ka kelas-kelas tinggi. Wahdatus syuhud. Mereka hanya menyaksikan hanya Allah saja. Tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Dro-dro agakna. Yang natau Allah. Nyan kaglah rayu. Ada hana yang kupurutnya. Na yang kilai kajir tertawakal. Yang baik tauhid kelas 1. Gelah tepik. Atau tauhid gelah 2. Gelah beruk. Nyan hana si tawakal. Ada tertawakal. Bersebit tertawakal. Yang ke lagi orang tawakal ke lampu samping motor atau kereta. Kita nak koh jalan. Tapudip lampu samping. Ada mudihkan kamu mada. Yang ku kode. Ku pun tak jangan oleh kulau. Tak tawakal juga lampu kan juga. Tak sangat je oleh kau. Hana apa? Hana rapate awak ilikau. Berarti hanjit tapas serah juga awak ilikau. Nah, kaca spion. Tidak atran deh kamu madangannya. Ku pun tak suat ulai luar tak sangat tau. Hana tak tawakal punuh kaca spion. Maka tauhid hanya 1 2. Inai me 1 2 1 2 2 1. Hai mungkin hai habis mereka. Atau lagi tawakal seorang toke kepada anak buah. Padahal kan kata wakilah bagi. Kamu kat 3, nyompat modal, nyompat kedai, nyompat barang, nyompat cara, metode, ilung power kampung. Tetap tak pentong dengan CCTV bahapi. Ada kata pulang bagi. Lagu. Icu. Nya. Tanya dia tak pulang ba Allah kan yang itu biar. Ya Allahnya pulang baron. Tapi nabi. Ata pulang. Orang yang pulang ba Allah, yang tawakal punuh, pertama, pujuk sepenuhnya ba Allah. Yang kedua, pujuk hasil-hasil. Nyan baru tauhid ilhai. Kita pujuk ba Allah, ya Allah, nya urusan ron. Tapi, ku. Ada urusan kok kan. Karena kaca pion, lampu samping, anak buah, hanjit tak percaya habis. Karena mereka itu makhluk biasa yang tidak pintar. Tapi Allah Ta'ala apakah anda percaya habis yang ini? Kita gijuk kesimpulan kegetanyo yang tidak menyenangkan. Apa Allah salah? Hana. Tanya orang hanjit terima. Allah tak mana salah. Bukankah Allah maha cerdas? Kalau Allah maha cerdas, mungkin keputusannya salah. Apapun. Salah. Maka kita watini ya kan Pak Ujung. Alaisallahu biahkamil hakimi.
Bukankah Allah paling bijak dalam memberikan keputusan, menghukumkan sebuah hukum? Tu'uk tanya likut. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ciknya. Kamu tu drone laganya. Drone cukup cerdas. Tapi dia tak pulang lagi tajuk orang bangai. Pakilong punya menua, pakilong punya mudik. Nyok ilmiah mangap pegah. Ilong pergi lagi, pegah pegah. Tapi punya hana tak pegah-pegah je tu. Nya bukan. Baik tu bahaya amah nak pegah-pegah. Nya pegah aja le. Sebetulnya nyolong pebut roh roh malum tu beraya baik tu bah. Ya. Kah. Berarti apa yang menyebabkan kita tidak sepenuh hati menyerahkan urusan kepada Allah? Pertama, kita bukan bertawakal sebagaimana tawakal seorang anak kepada ibu. Kita tawakal je, nak padu model yang betul. Bunuh tawakal ke kaca pion yang salah. Tawakal ke lampu samping yang pi hana gap, hana betul, hana puno. Ha? Tapi tawakal yang betul ada 3 peringkat. 1. Tawakal seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain seperti seorang yang telah dituduh terpidana, mereka menyerahkan urusan kepada pengacara. Nya urusan ron. Ilung kusedia berkah betul. Nya ikan tu ron berkah apa? Lu ku im ro ku. Tugas kau nya sediakan berkas, ceritakan persoalan, apa kronologinya, apa sebab asal muasalnya. Teruk kedek bulat bab pengacara. Nyangka laganya tawakal paling rendah. Hanya urusan siapkan sebab akibat. Kalau mau dapat uang ya kerja. Kalau mau sembuh ya cari obat. Hansip mencari harus minum juga. Bila cari hana minum. Lihat minum benaut lah. Bersip syarat. Kapan disuruh minum, berapa kali harus minum. Nyanta guys. Setelah itu, ya Allah pulang baron. Pua yang tak pulang, pua pulai, hana pulai baganya urusan. Ya Allahnya urusan baron, tapi berpulai. Yang hana punoh. Munya berpulih mandum lagi lu pugah malamnya. Bersehat mandum anjut. Dia dokter. Malah taklah dokter kan hamba kau nyansi. Ya. Nah. Berarti tugas kita lagi tugas seorang yang telah terancam bersalah, kita serahkan perkara bak seorang pengacara. Yang level pertama. Level kedua, tawakal seorang anak kecil kepada ibunya. Nyai di ipia maaf lengan di perok mak himan. Na ule hana mau tahu mak ihoi. Na ya sampai hai hoi ya mak cik. Ha? Pokoknya apapun perkara mak. Nyan tawakal kagak tinggi becu. Apapun persoalan Allah. Apapun persoalan Allah. Mak. Muya hana rawte. Mak asyik. Tahu bu di PT Keraya kai hidup kai hoya sebab kapal dia ke kereta. Kapal dia peng kaya. Ya. Nyan tawakal tingkat level kedua. Tertinggi tawakal mayat kepada orang hidup. Manyen ketika mati dia pasrah betul kepada yang mengurusnya. Apakah dimandikan, apakah dikafani, getek dicang-cang buh lampang tik lang terung hana protes li manyanya ke sumano le tu ko imumpu begiti umpunyung sigo hana balah slow kroy hana protes li nyai manyanya nyan tawakal yang tingkat tinggi nyamunan danyo paling minimal harus naik kelas ke level tawakal yang pertama tadi, yaitu seorang yang telah terancam pidana lalu dia menyerahkan urusannya kepada pengacara. Dia berusaha menyediakan berkas, pokoknya semampu dia. Yang jelas urusan di lapangan nyan urusan pengacara.
tapi dia tetap berharap bermenang. Boleh keji. Nyan tawakal kagak kira. Itu paling minimal tawakal. Tawakal kedua model anak dengan mak. Nyan kalau lebih tinggi lau. Mak, dumpu-dumpu mak. Tapi yang tertinggi tawakal mayat. Nyan tang putosok di badannya. Mana barang sangi. Tapi ada pimunan tanyo ngan tatu pena level tertinggi. Berarti tanyo tahu diri di mana kita sedang berada. Nyan tagai. Maka kita buat ilmu tinggi. Ke nyak je kurung tinggi kita ke. Pada buat tauhid tinggi gede. Kupu tanya buat tanya haik taik kenan kenyan tujuan. Nyak tak pat tinggal tanya. Saya kamu pat tinggal tanya berarti jauh dah tu macam kanya macam nyan macam kana manfaat bagi kita.